Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, kami hormati segenap para bapak, para jemaah, para saudara yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala Allah tinggikan derajat panjenengan bisa berduduk di majelis ilmu ini. Amin Allahumma. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana? Baik. Jadi kita itu diajarkan oleh Al-Imam Ghazali tentang bagaimana dasar kita niat mencari ilmu. Niat mencari ilmu sejatinya karena ingin mendapatkan hidayah, karena kita ingin mendapatkan lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pengen banyak harta, apalagi pengen kita bersaing-saing, tidak. Kita memang mencari ilmu sejatinya karena ingin menghilangkan pembodohan, ingin dekat dengan Allah lagi, mengenal Allah lagi. Karena memang kalau di dalam kitab Tasawwuful Ibad itu dikatakan banyaknya ibadah itu merupakan pertanda bahwa kita banyaknya kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan geraknya jasad itu merupakan pertanda bahwa kita hidup. Jadi kita semakin banyak taat kepada Allah, maka kita semakin kenal kepada Allah. Tapi sebaliknya, idza qannat Allah, ketika sedikit kita taatnya, maka kenal kepada Allah sedikit. Kemudian ada pertanda bahwa dalam perjalanan mencari ilmu itu karena Allah atau tidak. Kalau di dalam perjalanan mencari ilmu itu hati kita condong, diri kita tambah taat kepada Allah, menerima kepada nasihat-nasihat, menerima kepada hidayah-hidayah, maka insya Allah kata Nawawi lanjutkan itu selami itu sampai ke dasar lautan. Karena itu betul-betul murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau engkau dapati hatimu di dalam mencari ilmu, kemudian ketika menjalani hidayatul hidayah, permulaan mendapatkan hidayah itu jenengan sering suka menunda-nunda, sering janji-janji, nanti malam, nanti, masih jam sekian, itu pekerjaan saya maksudnya. Pekerjaan orang-orang munafik. Orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu usana. Ketika mereka melaksanakan sholat, mereka melaksanakan sholat dalam keadaan malas. Nunda-nunda. Kalau sumpahnya nunda-nunda begitu, para hati panjenengan ketika mencari ilmu, memulai hidayah itu sering menunda-nunda, maka ketahuilah kecondongan diri panjenengan itu di dalam mencari ilmu ada kecondongan pada nafsu ammarah. Sedangkan nafsu ammarah yang dipanjenengan lakukan itu adalah nafsu ammarah bisu, yang akan membawa nafsu jenengan itu akan membawa kepada kejelekan, mengajak kepada kejelekan. Dan bergeraknya nafsu itu atas dasar taat kepada setan, yang mana kemudian setan itu akan membisiki panjenengan, menceritakan dengan begitu luar biasa
bagaimana tentang kemuliaan ibadah, bagaimana derajatnya ulama dan sebagainya, bagaimana fadilah ilmu. Padahal sebenarnya jenengan walaupun mencari ilmu masih suka menunda-nunda. Kenapa? Ada bisikan setan. Setan seakan-akan jenengan ditampilkan dengan penuh kebaikan, tapi sejatinya jenengan diarahkan kepada keburukan. Sehingga apa? Sehingga setan itu juga membuat kita lupa dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man isdada ilman wa lam yazdad hudan." Nah, ini yang kemudian setan membisiki kita, membuat kita lupa dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manis dada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, tapi tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya, kenalnya dengan Allah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidaklah ia bertambah dari Allah kecuali semakin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, bukan berarti jenengan itu ketika mencari ilmu kalau enggak hati-hati, niatnya salah, dirusak oleh setan. Ingin tahu niat jenengan baik apa betul jenengan mencari ilmu, dimanapun saja mencari ilmu, tidak hanya di sini, di rumahnya, di luar sana mungkin kalian memiliki guru, tapi ketika jenengan tidak sesuai apa yang dipelajari dengan sehari-harinya, berarti niatnya ada yang salah. Perbaiki. Wa aqali sallallahu alaihi wasallam, dan syaitan membuat kita lupa dari aqali sallallahu alaihi wasallam, dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi Muhammad? Asyaddun nasi, paling beratnya manusia, azaban siksanya, yaumal qiyamati, di hari kiamat, alimun, orang yang alim, orang yang tahu, lam yanfa'u, yang tidak memberi manfaat kepada orang alim, Allahu, siapa Allah, bi'ilmihi, dengan ilmunya orang alim. Paling beratnya siksa manusia nanti di hari kiamat adalah orang alim yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan manfaat ilmunya kepadanya. Dia banyak ilmu tapi tidak memberikan manfaat sedikit pun. Bagaimana maksudnya? Ailam ya'mal bihi, dia tidak mengamalkan kepada ilmunya. Ini ada yang mengatakan dalam hadis lain, lam yanfa'u ilmuhu, tidak ada lafaz Allah. Ini di hadis dari Abi Hurairah, Abdullah bin Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah. Ini kemudian lupa itu syaitan kepada kita bahwa sebenarnya paling beratnya siksa di hari kiamat adalah orang alim, orang yang tahu apa saja, itu dihisab oleh Allah. Tahu adzan enggak adzan sampai lambat, dihisab oleh Allah. Sisanya juga, terutama tahu di bidang agama. Jenengan punya kelebihan ilmu, cari anak-anak di sekitar, ajak mereka. Yang tahu matematika, ajarkan mereka matematika. Yang tahu bahasa Indonesia, ajarkan mereka bahasa Indonesia. Yang tahu bahasa Inggris, ajarkan bahasa Inggris. Kalau kalian punya waktu, pengetahuan panjenengan bisa diamalkan, bisa bermanfaat kepada orang lain.
Yakinlah Pak, tidak perlu kita memasang tarif, ikhlaskan saja. Berapapun mereka memberi, alhamdulillah sampai detik ini saya tidak pernah tawar-menawar. Pernah saya tawar-menawar masalah sebelumnya, sampai ada di tempat salah satu kajian saya nggak masalah. Tugas kita menyampaikan, karena berkah atau tidak ada di situ. Kalau seumpamanya mereka memberi, mungkin itu bentuk penghormatan kepada ilmu kita, karena memang mereka beranggapan bahwa ustaz itu harus banyak mutalaah, yang perlu juga membeli kitab kita. Bukan seperti itu. Jadi jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tertipu bahwa sebenarnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asadun nasi adaban yaumil qiyamah, paling beratnya siksa manusia di hari kiamat adalah orang alim yang Allah tidak berikan manfaat ilmunya kepadanya. Banyak ilmu jenengan Pak, tapi tidak diamalkan, berarti jenengan ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya jenengan tahu bahwa, makanya kita selalu berproses Pak. Ketika lupa bahwa kita kan sering, kita tahu kalau kita masuk toilet, kaki yang kita langkahkan kiri apa kanan? Kiri. Keluar toilet kanan. Masuk mushola masjid, keluar kiri. Kanan kiri, sebaliknya toilet. Lalu kemudian setan akan membuat kita lupa. Engkau lupakan hadis itu, lupakan. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam, wakana dan ada sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi. Apa sabda Nabi? Allahumma inni a'udzu bika min ilmin lam la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Allahumma ya Allah, ini sering disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Masih panas. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, inni sesungguhnya aku, a'udzu berlindung, a'udzu berlindung bika kepadamu, a'udzu berlindung atau mohon perlindungan bika kepadamu, min ilmin dari ilmu, min ilmin dari ilmu la yanfa, yang tidak bermanfaat, la yanfa, yang tidak bermanfaat. Apa maksud ilmu yang tidak bermanfaat itu Pak? Ilmu yang tidak diikuti dengan amal, atau ilmu yang tidak diizinkan oleh syariat. Ada ilmu banyak Pak. Ada ilmu sihir, ada ilmu tabib kedokteran, ada ilmu bedah, ada ilmu faraid, matematika, ilmu sosial, ilmu komunikasi, ilmu debat. Nah, ada. Dan ada beberapa ilmu yang tidak diperkenankan oleh syariat, atau ilmu yang tidak bisa memperbaiki, yang tidak bisa memperbaiki akhlak, malah merusak akhlak. Ilmu itu kita minta dijauhin dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya walaupun itu ilmu, tapi ketika ilmu itu tidak sesuai dengan syariat, tidak akan bermanfaat.
kehidupan, walaupun kita amalkan. Ini sihir yang orang sudah mati di sana, sampai lewat atas ditanya, Bapak bisa enggak musuh saya mati 5 menit lagi? Jawab yang punya sihir, mau lewat atas, lewat bawah, lewat mimpi. Seakan-akan nyawanya miliknya si dia yang punya sihir. Padahal dalam Al-Quran, la amliku li nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Kita ini Pak tidak akan memberikan manfaat apapun kepada diri kita, apalagi kepada orang lain. Apalagi kepada orang lain tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa pula mendatangkan mudarat kecuali atas izin Allah Subhanahu. Makanya kita jauhkan dan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu baik tapi tidak disertai dengan amal, atau ilmu ada ilmu tapi tidak diizinkan syariat, atau ilmu tapi tidak memperbaiki akhlak, berilmu tapi tidak baik akhlaknya, sukanya gini tetangga. Jauhkan ilmu itu. Itu maksudnya Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk, wa qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak khusyuk. Maksudnya tidak khusyuk itu tidak khusyuk kepada zikir kita, tidak khusyuk pula ketika mendengarkan firman-Nya Allah, yaitu hati yang keras. Ketika tidak khusyuk ada potensi hati kita keras. Ketika ada nasihat tidak masuk nasihat itu, baik dari firman-Nya Allah. Padahal Allah sering Allah mengatakan, Allah berfirman dalam ayatnya, idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang ajal maut itu kepada mereka, kepada salah satu mereka, qalu inni qalu irji'uni, kemudian mereka berkata, kembalikan aku ke dunia. Padahal setelah dia masuk ke alam kubur tidak bisa lagi kembalikan das, sekali-kali tidak, kata Allah. Kenapa? Begini Pak, kita ini seakan-akan yang bisa menyelamatkan kita sekarang adalah uang. Enggak ada uang, enggak keren, enggak ada uang, enggak makan, enggak ada uang, enggak hidup. Itu pikiran kita. Artinya seakan-akan yang menyelamatkan kita adalah uang. Zikir itu tidak tampak bisa menyelamatkan panjenengan. Zikir enggak bisa buat saya tenang. Zikir enggak bisa buat saya sejahtera. Kata ulama saja itu tidak tampak, saya sudah amalkan itu lumayan. Tahu-tahu datang ajal mereka, mati, masuk ke dalam kubur. Ternyata setelah melihat orang-orang yang tidak disiksa dan disiksa, ternyata yang bisa menyelamatkan mereka bukan uang, tapi zikir yang dia tinggalkan, yang dia menyangka bahwa waktu di dunia zikir itu tidak bisa menyelamatkan. Khusyuk di dalam berzikir, khusyuk di dalam salatnya. Memang khusyuk ini berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Terus wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kita tolonglah dengan cara bersabar dan
ini berat. Kecuali itu adalah orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang meyakini bahwa sebenarnya dia akan berjumpa dengan Allah, bahwa sebenarnya dia akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kalau dengan bertemu dengan Allah harus bagaimana dulu, Bang? Menikah. Kalau kita sudah mau sholat, kayaknya 5 menit, 1 menit, 2 menit lagi bakal mati saya. Jangankan sampai 5 menit, Pak. Dikasih bocoran sama malaikat, kamu kayaknya istirahat tanggal sekian, bulan sekian, tidak keluar rumah, tidak keluar musola, tidak keluar masjid, lapar belum ditahan, bentar lagi pun saya akan makan di dalam kubur, zikir terus. Maka yang kita harapkan adalah meminta kepada Allah hati ini agar khusyuk. Yaitu ingat kepada Allah bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita akan kembali. Terus doa apa lagi kelanjutnya? Wa amalin, dan amal la yurfa, yang tidak diangkat. Apa amal? Yang tidak diterima. Jadi amalnya tidak diangkat, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begini ya. Alhamdulillah. Tidak diterima. Masa Pak Ustaz ada amal yang tidak diterima? Ada, Pak. Ada. Amal itu bisa tidak diterima sebab riya, sebab tidak ikhlas, atau pelakunya yang memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas amalan-amalan yang tidak baik dari itu. Ada amal yang tidak diterima. Ada amal yang sudah diterima tapi ternyata setelah diterima digugat oleh orang lain. Ya Allah, dulu dia memang suka ngasih kepada anak yatim, dulu dia suka ngasih kepada fakir miskin, dulu dia bantu tetangga, tapi dia tidak bisa jaga mulutnya, tidak bisa jaga perilakunya. Dulu dia pernah menuduh saya tanpa bukti. Ya Allah, saya dulu tidak bisa mengadu karena hakimnya keluarganya dia. Ya Allah, aparatnya keluarganya dia. Ya Allah, aparatur daerahnya keluarganya dia. Ya Allah, saya tidak punya sandaran di dunia. Ya Allah, tapi sekarang aku punyamu. Ya Allah. Apa kata Allah? Ditimbang, Pak. Amalnya dikasih kepada orang-orang yang telah dia zalimi. Dia dulu pernah mukul saya, dia pernah ngambil hak saya, harta saya tanpa hak. Diminta lagi, Pak. Sebanyak apapun amal kita akan menjadi muflis, bangkrut, karena berkaitan dengan orang lain ketika berada di dunia. Amalnya sudah diterima, tapi Allah adalah Al-Hakim yang betul-betul adil. Ketika ternyata amalnya sudah habis, dikasih kepada orang-orang yang dia zalimi, apa yang kemudian dosa-dosa yang memberatkan orang yang terzalimi tadi diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Udah kena disiksa lagi, dibebani oleh dosa-dosa orang yang tidak tahu bahwa dia pernah melakukan dosa. Makanya wa amalin la yunfa, kita meminta kepada Allah
amal-amal kita yang banyak duduk di majelis ini, seharusnya kita nonton TV, nonton YouTube, di rumah masing-masing meluk anak, megang anak, canda sama anak. Jenengan masa repot-repot duduk di sini Pak, kasihan sekali waktunya habis di sini. Tapi insya Allah duduk panjenengan ini sudah tahu resepnya agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu dengan cara berdoa, wa amanillah yurfa wa du'ain la yusma, dan doa yang tidak didengar. Ada doa yang tidak didengar. Karena Allah tidak suka terhadap doanya, Allah tidak dengar. Allah pun tidak mau mendengarnya. Karena memang keburukan pelakunya ahli fasik dan sebagainya, syirik dan sebagainya, enggak mau. Kemudian itu doa, kalau mau doa bersama-sama tinggal ganti, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yanfa' wa du'ain la yusma. Yang biasa jadi imam hafalin bagi baca besok, mulai besok bawa jemaahnya, niatkan jemaahnya, semoga mereka punya ilmu dimanapun mereka mengaji, ilmunya bermanfaat, bukan malah nanti akan menjadi beban di akhirat nanti. Dan hatinya khusyuk ketika ia mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, inna salati wa inna salati, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika membaca itu masih ingat tadi belum ngasih makan ayamnya, tadi belum ngasih makan burungnya, tadi belum ngasih apa, ternyata buat pancingan, obat pancingan apa itu, umpannya belum ditaruh dimakan oleh tikus dan sebagainya. Inna salati wa nusuki, ternyata ditaruh gak ya sama istri saya, bahaya. Makannya beli mahal lagi ya. Kemudian dan juga setan itu melelehkan kita dari wa'an qauli sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda yang dilalaikan kita oleh setan? Marartu lailatan, marartu lewat saya, marartu saya lewat, lailatan di waktu malam, lailatan di waktu malam, usriya bi, yang diperjalankan Isra, yang aku diperjalankan Isra, atau yang diisrakan, yang aku diisrakan. Isra itu dari mana Pak? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa diisrakan, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikenal dengan Isra dan Mi'raj. Karena memang Isra itu perjalanan dari Mekah ke Aqsa, Mi'raj perjalanan dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Bi aqwamin, terhadap beberapa kaum, bi aqwamin, terhadap beberapa kaum, tuqratu, yang digunting,
tuqratu yang digunting, sifahukum beberapa syifa hukum bibir-bibirnya kaum, karena bibir nggak bisa beberapa. Ini kan jamak, bibir-bibirnya kaum. Jadi bibirnya digunting. Bimaqaridha, dengan gunting, minarin yang terbuat dari neraka, dari api, dari neraka. Kemudian fakultu, saya bertanya, Rasulullah bertanya ketika bertemu dengan orang bibirnya digunting sendiri, sedangkan guntingnya terbuat dari api neraka, bahannya dari api neraka. Fakultu, bertanya saya, man antum, siapa kalian? How are you? Ya, betul enggak? How are you? Qalu, mereka menjawab, kaum akwam itu menjawab, kaum itu menjawab. Ini kan Rasulullah bertemu dengan kaum. Jadi marartu, lewat, lailatan, di waktu malam, usriyabi, yang aku diisrakan, bi aqwamin, bertemu dengan beberapa kaum, tuqratu yang digunting, sifahukum apa bibir-bibir kaum, bimaqaridha dengan gunting minarin yang terbuat dari nar, neraka. Fakultu, saya bertanya, maka bertanya saya, man antum, siapa kamu, siapa kalian? Qalu, mereka menjawab, siapa mereka? Kaum itu menjawab, kunna na'muru bil khair, kunna kami, na'muru menyuruh kami, bil khairi pada kebaikan, kunna kami, na'muru menyuruh kami, bil khairi pada kebaikan, wala na'tihi dan tidak melakukan siapa kami kepada kebaikan. Kita ya Rasulullah, kita nyuruh orang melakukan kebaikan tapi kami tidak melakukannya. Wa nanha, dan melarang kami, wa nanha, dan melarang kami, anisyarrih, dari kejelekan, anisyarrih, dari kejelekan. Wa natihi, dan melakukan kami, wa natihi, dan melakukan kami kepada kejelekan. Jadi mereka ini ternyata yang menggunting itu orang yang biasa menyuruh kebaikan tapi dia tidak melakukan kebaikan, suka melakukan, melarang untuk orang lain melakukan kejelekan tapi dia malah menceburkan diri ke sana. Atamuruna an-nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum, ya. Atamuru, tidak surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa antum tansawna anfusakum wa ahlikum. Dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri, mengapa kau memerintahkan berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian, wa antum tatluna kitab, dan kalian suka membaca kitab. Walaupun di situ hitobnya, kalau dilihat tafsir Jalalain itu hitobnya adalah Yahudi, karena orang Yahudi itu suka nyuruh kepada siapa? Kepada orang-orang
yang sudah masuk Islam dari golongan keluarganya, kata orang-orang Yahudi, kamu jangan keluar daripada Islam. Islam itu adalah agama yang benar. Sedangkan dirinya sendiri, orang Yahudi itu tidak mau keluar. Kenapa? Karena mereka masih menerima upeti. Mereka takut kalau keluar dari sana kedudukannya nanti hilang. Makanya kemudian mereka semuanya, mereka orang-orang yang betul-betul tidak yang tidak beriman kepada Allah, walaupun sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu akan turun di akhir zaman. Na'tu Muhammad, sifat Nabi Muhammad itu sudah ada dalam kitab mereka. Makanya kemudian Allah mengatakan, atamuruna nasa, mengapa kalian menyuruh manusia bil-birri, melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian lupa pada diri kalian, wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Dan kemudian oleh para ulama, walaupun itu untuk Yahudi, ini juga ditunjukkan kepada para ulama, orang-orang yang ahli ilmu, orang yang membaca kitab. Engkau para pendakwah, mengapa engkau suka berdakwah, menyuruh orang lain kebaikan, sedangkan engkau tidak melakukannya? Engkau melarang orang lain untuk tidak terjun kepada keburukan, malah kamu terjun ke dalamnya. Makanya kemudian ada umurunan nasa wa tansawna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Tuhan, fa'iyaka, maka takutlah engkau atau jauhilah sama saja. Fa'iyaka, maka takutlah engkau ya miskin, wahai orang yang miskin. Fa'iyaka, maka takutlah atau berhati-hatilah atau menjauhlah. Ini adalah peringatan. Ya miskin, sebenarnya wahai miskin, sebenarnya bahasa kiasnya, bahasa gamblangnya, wahai orang yang malang, seperti itu. Yang malang Pak, punya ilmu di akhirat disiksa. Kalau kita lihat di dalam tafsir itu, kenapa orang alim itu disiksa duluan? Dan bukan hanya dia disiksa karena ilmunya, tidak. Karena orang alim, apalagi penceramah, apalagi yang isi kajian seperti kami ini, ini kan pasti ada orang yang mengikuti, ya kan? Orang yang tidak paham itu Pak, tidak paham agama, seakan-akan orang yang bersuruban itu akan betul akhlaknya. Orang yang berpeci putih itu seakan-akan yang baik, budi pekertinya baik semuanya. Sama. Saya nggak nyebutin peci hitam karena saya nggak pakai hitam. Dikirain nyindir nanti. Saya ikutin saja. Biarlah lari ke saya semua. Untuk apa? Ketika kita itu Pak menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu yang orang lain tidak tahu bahwa itu salah, pasti orang lain ikut Pak. Kenapa? Karena tidak tahu. Yang tahu mungkin apa itu Ustaz, itu kan dilarang dalam agama. Yang ngomong begitu yang tahu. Tapi yang tidak tahu, oh begitu ya cara agama. Cara agama. Karena apa? Figur itu seakan-akan memunculkan bahwa agama itu seperti itu. Pokoknya Ustaz itu adalah representatif daripada agama. Role figure ya. Jadi pokoknya kalau mau tahu Al-Quran, ya lihat ulama. Kan seperti itu sebenarnya. Kalau mau tahu hadis ulama seperti apa, ya lihat dia.
Ternyata ulama su, ulama yang benar. Makanya nanti di belakang itu Rasulullah itu bukan khawatir kepada Dajjal. Selain Dajjal itu yang paling dikhawatirkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW adalah ulama yang akan mengajak kepada kejelekan. Maka diperingatkan kita, ya fa'iyyaka, maka berhati-hatilah atau ingatlah atau jauhkanlah, takutlah engkau. Ya miskin, orang yang miskin atau orang yang malam, al-tud'ina, harus ikut, al-tud'ina, harus ikut siapa engkau, litaswirihi, terhadap pemalsuan setan, litaswirihi, terhadap pemalsuan setan, fayudliyaka, maka menjerat siapa setan kah kepadamu, fayudliyaka, maka menjerat siapa setan kah padamu, bihabli wururihi, dengan tali tipu daya setan. Hati-hati Pak, orang yang malang, hati-hati, jangan sampai kita terperdaya oleh tipu daya setan. Ini Pak, duduk di majelis ilmu ini baik atau tidak? Berjemaah ke mushola ini baik atau tidak? Asal daripada perjalanan ke masjid ke mushola itu baik Pak. Langkah per langkah dalam itu sholihin ada nilainya. Sampai orang itu Pak ngadu kepada Rasulullah karena rumahnya jauh, ingin dekat dengan masjid, ngadu ke Rasulullah ingin dekat dengan masjid. Dilarang Pak, langkahmu ada hubunganmu menuju masjid. Saking baiknya kita menuju ke masjid, ke mushola. Kemudian ternyata niat yang baik ini setan yang nyuruh Pak. Dah ke masjid, ke mushola, bagus 27 derajat, bagus 25 derajat dalam hadis yang lain, berangkat. Ternyata di jalan berpapasan dengan orang. Di jalannya memang dikawal sama-sama sama setannya. Sama-sama menuju kebaikan, menuju mushola. Kawan dipertemukan karena masuk itu tipu daya setan kesananya, saling ngobrol. Itu tuh nanti yang jadi imam itu tuh pokoknya. Kalau sudah sampai ke pokoknya, nyampe kemana-mana pembahasan lain. Itu tuh nanti, itu bahaya. Itu tuhnya itu Pak yang kemudian ingin setan masukkan, padahal awalnya menuju kepada kebaikan. Hati-hati. Makanya nanti itu akan ada penelitian di belakang ini yang dilakukan oleh seseorang. Dia meneliti antara orang yang berilmu fasik, kemudian ada orang yang bodoh tapi dia ahli ibadah. Lebih mulia mana? Dia berilmu tapi dosa, minum omer tiap hari. Ada orang bodoh, kerjaannya zikir, kerjanya sholat tiap hari. Lebih mulia mana? Diteliti oleh orang di belakang nanti. Cukuplah di sini. Semoga berkah selalu, semangat selalu kita menuntut ilmu. Makanya Pak, kalau kita belajar betul Qorib itu belajar cara ibadahnya. Kalau ini cara membenahi hati di dalam berwuduknya, di dalam sholatnya, melangkahkan saja nanti kita ada step-step di dalamnya. Ini masih menyangkut ilmu, masih niat itu dijaga, belum nyampe ke materi ya Pak. Niatnya dijaga, caranya doa begini nih loh. Nah seperti itu. Kamu itu biar amalnya diterima, biar kamu itu khusyuk hatinya,
biar kamu itu dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, doa inilah. Nah, seperti itu. Hafalin. Tugasnya yang imam minta, saya kan insiden imamnya, nggak usah hafalin, nggak apa-apa. Ya, enggak, kita hafalin semua. Cukup sekian dari bercanda. Kalau ada candaan yang tidak baik, mohon maaf. Tidak ada rasa untuk menyakiti siapapun, dan mohon jangan bebankan kami di akhirat, dan semoga Allah memberikan pemahaman kita sesuai dengan syariatnya Allah dan yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.